Shalom Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita memerenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Demikian tertulis dalam kitab Yosua. Sekali-kali kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan dan berbalik dari Tuhan hari ini dengan mendirikan mezbah lain untuk korban bakaran, korban sajian, dan korban sembelihan selain mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih Tuhan, komitmen untuk mengikut Tuhan harus disertai memang dengan hidup sebagai umat Tuhan. Bukan sekedar mengatakan status sebagai umat Tuhan atau saya orang percaya, seorang Kristen. Tapi tindak tanduk, tindak perilaku atau cara berpikir tidak menunjukkan bahwa dia adalah umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjelang perpisahan dengan Yosua, ketika mereka memasuki tanah Kanaan dan sudah settle dan mulai membagi tempat di mana mereka harus tinggal. Ada dari golongan tertentu yang tiba-tiba mendirikan mezbah. Tetapi saudara sebangsanya bingung. Loh, ini ada apa? Mereka mendirikan mezbah kok di sana gitu. Lalu mereka menegur dan bertanya dengan sungguh amat serius. Itu mezbah untuk siapa? Dan jawaban dari Bani Ruben dan Bani Gad adalah ini mezbah untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, ada yang menarik dari ayat kita pada hari ini. Bahwa mereka ingin beribadah kepada Tuhan dan mereka tunjukkan dengan mendirikan mezbah atau altar untuk penyembahan kepada Tuhan. Bukan lagi di tempat di mana mereka akan menjadi tinggal sebagai umat. Telah dibagi tanah berbagai tempat dan dari Bani Gad dan juga Bani Ruben mendirikan mezbah mereka, mezbah keluarga, seperti mezbah keluarga. Dan perilaku seperti ini mengundang perhatian. Ini untuk siapa? Karena mereka punya pengalaman buruk. Kecenderungan umat Tuhan waktu itu adalah mulai keluar dari Mesir, mereka mendirikan mezbah untuk patung lembu emas. Lalu juga di Peor juga mereka mendirikan Baal Peor, mezbah untuk Baal Peor. Dan mereka bukan curiga, tapi mereka was-was. Jangan sampai ada dari antara kita lagi untuk mengikuti Allah lain, apalagi Allah Kanaan, dewa-dewa yang ada saat itu. Maka mereka datang untuk menegur. Tapi yang menarik dari teguran itu, walaupun dengan sangat tegas, tapi mereka bersedia mendengar jawaban. Dan ternyata mezbah itu adalah untuk Tuhan, untuk Yahweh, untuk Jehovah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup berperilaku, komitmen sebagai umat Tuhan, kita jangan lupa bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada istilah kalau dalam orang Israel yang setelah keluar dari Mesir, setelah Exodus dari Mesir, mereka disebut sebagai umat Tuhan yang harus punya corporate personality. Adalah kepribadian di mana yang satu berkaitan dengan yang lain. Ketaatan kepada Tuhan harus bersama-sama. Dan untuk membangun sebagai umat Tuhan, mereka harus benar komitmen bersama mengikut Tuhan. Dan ketika menegur adalah suatu hal yang wajar. Hal yang seharusnya untuk saling menegur. Dan juga untuk saling mengingatkan adalah hal yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, ternyata jawaban dari mereka adalah tidak. Kami tidak menyembah Allah lain. Tapi kami mendirikan mezbah ini supaya kami dan juga keturunan kami nantinya ketika kelak akan berhadapan dengan anak-anakmu. Ini mezbah untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, setidaknya hari ini kita mau belajar hal yang sangat penting. Penting bagi setiap keluarga, setiap rumah tangga sebagai umat Tuhan. Kita perlu meletakkan Tuhan untuk menjadi tempat kita memuja dan menyembah. Dan itu sangat penting setiap keluarga memuja dan memuji Tuhan.
menyembah hanya Tuhan saja. Karena itu yang penting dalam kehidupan kita selagi kita berjalan di dalam dunia ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita juga perlu untuk saling menegur, saling menguatkan, dan saling menghiburkan supaya semua tetap hidup di dalam Tuhan sebagai umat Tuhan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali bahwa komitmen untuk menyembah Tuhan saja, menyembah Allah kita di dalam Kristus Yesus, Jehovah, di dalam Kristus yang kita kenal, kita perlu untuk hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Saya teringat akan yang diajarkan Martin Luther tentang patik atau titah pertama dan titah kedua. Bahwa tidak ada Allah lain yang bisa kita sembah selain Tuhan semata. Karena apa? Kita harus lebih yakin, lebih percaya dan lebih kasih kepada Allah. Dan jangan membuat apapun patung ataupun apapun yang menyerupai untuk disembah atau dituruti. Tujuannya mengingatkan umat Tuhan, orang-orang Kristen. Martin Luther mengajarkan di arti titah kedua bahwa kita harus dengan kasih juga dan takut akan Tuhan. Percaya penuh bahwa hanya satu sumber hidup kita, hanya satu juru selamat kita. Kita tidak boleh percaya kepada tenungan-tenungan dukun atau benda-benda keramat, atau mempercayakan hidup kita diselamatkan atau rumah tangga kita diselamatkan oleh kekuatan setan, baik kekuatan dukun atau apapun itu. Karena Tuhan kita juru selamat kita dan Allah kita sumber hidup kita hanya Tuhan semata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memang perlu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika apalagi dalam perjalanan hidup di dunia, tentu banyak hal kita lihat, banyak hal yang kita alami dan perasaan yang bermacam-macam. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini. Apapun yang terjadi, biarlah kita, saudara saya, keturunan kita, rumah kita, hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Dia telah membuktikan, Dia sumber hidup kita. Dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dalam Kristus Yesus dan dengan karya Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, Dia menuntun dan membimbing kita setiap hari. Sehingga penyertaan, kehadiran, pertolongan Tuhan adalah hal yang terus akan kita alami sepanjang hidup kita. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu amang-inang saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetap sembah Tuhan. Dan tetap dirikanlah pujian di rumahmu, dalam setiap aktivitasmu. Hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Dialah satu-satu yang pernah membuktikan Dia mampu hadir menjadi manusia seperti kita dan menolong kita dari musuh terbesar kita yaitu setan dan kematian. Dan Dia hidup, kita pun akan hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan kami mau teguh di dalam Tuhan. Kami mau teguh dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk tetap menyembah saja kepada Engkau, ya Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah dengan keteguhan hati kami mau mendirikan mezbah bagi-Mu di rumah kami, bagi keluarga kami. Dan juga dalam setiap aktivitas kami juga mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percayakan hari ini kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah penyedia bagi kami, Allah penolong bagi kami. Oleh karena itu biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.